Bayangkan seseorang bernama Dika. Ia adalah seorang pekerja kantoran biasa. Setiap pagi ia menyeduh kopi, membuka laptop, dan memandangi grafik pasar saham. Tapi jarang sekali ia benar-benar menekan tombol beli atau jual. Mengapa? Karena dalam dirinya berlangsung pertempuran sunyi antara harapan dan ketakutan. Dika bukan satu-satunya, ada jutaan orang sepertinya. Mereka hidup dalam ketegangan, takut kehilangan peluang, tapi juga takut kehilangan uang. Ketakutan itu seperti kabut tipis yang menyelimuti pikiran setiap pagi. Meski data menunjukkan potensi keuntungan, rasa takut akan kegagalan terus membisikkan kemungkinan terburuk. Psikologi keuangan bukan tentang angka, tapi tentang bagaimana kita bereaksi terhadap ketidakpastian. Kita hidup di dunia yang memberi kita akses ke segalanya, data, berita, opini, tapi justru membuat kita lebih bingung dan ragu. Kita hidup dalam paradoks, tahu lebih banyak, tapi bertindak lebih sedikit. Dan dalam dunia yang terus bergerak cepat, ragu-ragu bisa jadi kutukan paling mahal. Bayangkan setiap keputusan finansial seperti berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi ada harapan, keuntungan, pertumbuhan, kebebasan finansial. Di sisi lain ada ketakutan, kerugian, penyesalan, dan kehancuran. Kita berdiri di tengah, dan waktu terus berjalan. Tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Kita diajarkan bahwa logika akan membawa kita menuju keputusan terbaik. Tapi ketika menyangkut uang, logika seringkali dikalahkan oleh emosi. Kita berpikir secara rasional, tapi bertindak secara emosional. Itulah sebabnya banyak keputusan keuangan terlihat bodoh dari luar, tapi terasa sangat masuk akal bagi orang yang membuatnya. Dika pernah menyaksikan ayahnya kehilangan uang dalam investasi yang buruk. Ia tumbuh dengan cerita tentang kehati-hatian, tentang jangan terlalu percaya pada pasar. Setiap grafik merah mengingatkannya pada wajah tegang ayahnya di meja makan. Dan meski ia tahu bahwa pasar pulih, memori masa lalu itu terus membentuk keputusannya. Bab ini adalah tentang emosi-emosi tak kasat mata yang mempengaruhi keputusan finansial kita. Ia tentang ketakutan membeli ketika semua orang panik, dan penyesalan menjual ketika seharusnya kita bertahan. Ia bukan tentang teori investasi, tapi tentang jiwa manusia yang rapuh di hadapan grafik yang naik dan turun. Ia adalah ajakan untuk menyelami lebih dalam, memahami bahwa pasar bukan hanya soal angka, tapi soal cerita tentang harapan, ketakutan, trauma, dan keberanian. Dalam bab ini, kita tidak akan mencari rumus sukses. Kita akan mencoba memahami mengapa kita merasa cemas, mengapa kita sulit mengambil keputusan, dan bagaimana cara kita berdamai dengan ketidakpastian. Karena sejatinya, uang adalah cermin, ia memantulkan siapa diri kita sebenarnya saat kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dari kecil, kita dibesarkan untuk berhati-hati. Jangan main api, jangan memanjat terlalu tinggi, jangan meminjamkan uang ke sembarang orang. Berbagai bentuk peringatan ini sebenarnya adalah ekspresi dari rasa takut kolektif yang diturunkan lintas generasi, dan salah satunya yang paling kuat adalah, jangan kehilangan uang. Ketika masuk ke dunia investasi, rasa takut itu tidak tiba-tiba lenyap. Ia justru berubah bentuk. Ia muncul sebagai keraguan saat pasar sedang diskon. Ia berbicara pelan-pelan di dalam kepala kita, bagaimana kalau kali ini berbeda? Bagaimana kalau ini benar-benar kehancuran total? Maret tahun 2020, pasar saham ambruk. Saham-saham blue chip besar turun 30% sampai 50% hanya dalam hitungan minggu. Banyak orang yang berkata dalam hati, aku akan masuk pasar kalau harga turun drastis. Tapi ketika itu benar-benar terjadi, hanya sedikit yang benar-benar melakukannya. Seorang karyawan bernama Aldi menyaksikan semua saham impiannya anjlok. Ia punya uang menganggur sebesar 50 juta di rekening. Tapi ia terlalu takut. Berita-berita tentang kematian massal, lockdown global, dan ketidakpastian ekonomi membuatnya membatalkan niat. Ia merasa, dunia sedang hancur. Siapa yang menjamin saham akan pulih? 6 bulan kemudian, pasar mulai pulih. Setahun kemudian, sebagian saham yang ia incar telah naik 100% lebih. Aldi tidak pernah benar-benar masuk pasar. Ia terjebak di antara niat dan eksekusi. Sumber rasa takut, trauma, ketidaktahuan, dan kebisingan. Ketakutan untuk membeli seringkali tidak datang dari logika. Ia datang dari trauma pribadi, ketidaktahuan tentang cara kerja pasar, dan kebisingan informasi. Ada 3 sumber utama: trauma finansial masa lalu, pernah rugi di masa lalu,
atau melihat orang tua kehilangan uang saat krisis. Ini meninggalkan bekas psikologis yang sulit disembuhkan. Kurangnya pendidikan finansial, banyak orang masuk pasar tanpa tahu benar apa yang mereka lakukan. Ini membuat ketakutan tumbuh liar tanpa arah. Informasi yang kontradiktif, satu analis bilang beli, yang lain bilang tunggu, grup Facebook bilang krisis datang, podcast lain bilang ini waktu emas. Semuanya menimbulkan kebingungan, ketika statistik tidak mampu menenangkan. Secara historis, pasar saham selalu pulih. Data mengatakan, jika kamu investasi di indeks pasar dan menahan selama 10-20 tahun, kemungkinan besar kamu akan untung. Tapi pada saat krisis terjadi, statistik seperti ini terasa hambar. Saat kamu kehilangan 20% kekayaanmu dalam seminggu, tidak ada angka yang bisa menyembuhkan perasaanmu. Emosi selalu menang atas data. Dan karena itu, banyak orang gagal membeli saat harga rendah meski tahu ini momen terbaik. Perbandingan dengan dunia nyata, diskon yang tidak menarik. Ironisnya, di dunia nyata kita suka diskon. Ketika sepatu diskon 50%, kita berebut. Tapi saat saham diskon 50%, kita lari ketakutan. Mengapa? Karena kita percaya sepatu tetap bisa dipakai esok hari. Tapi kita tidak yakin saham akan tetap ada besok. Perbedaan persepsi ini membuat pasar menjadi tempat yang aneh secara psikologis. Rasa takut lebih dominan daripada rasa percaya. Berita buruk menjual lebih cepat. Judul seperti, pasar global hancur, lebih banyak dibaca daripada pasar berkonsolidasi. Media tahu itu, dan algoritma media sosial mempercepat persebaran rasa takut. Semakin sering kita terpapar berita negatif, semakin kuat perasaan bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, padahal sejarah pasar penuh dengan krisis dan pemulihan. Saat pasar turun, kamu buka grup Telegram investasi. Teman-temanmu panik, mereka mulai jual, mereka posting screenshot merah, ketakutan mereka menular. Ini disebut emosi kolektif. Satu orang panik, dua orang panik, lalu semua ikut. Sebaliknya, membeli di tengah ketakutan kolektif berarti kamu harus bisa melawan arus emosi. Dan itu adalah salah satu hal tersulit dalam dunia keuangan. Salah satu cara untuk melawan rasa takut adalah dengan membangun narasi pribadi. Bukan hanya percaya pada pasar, tapi percaya pada keputusanmu sendiri. Misalnya, saya membeli saham X karena saya yakin perusahaannya kuat, punya arus kas yang sehat, dan produk yang dibutuhkan orang. Bukan karena harga turun. Narasi seperti ini memberi kita alasan untuk bertahan saat semua orang panik. Ini bukan soal menjadi berani, tapi soal punya cerita yang bisa dipegang. Mengubah pertanyaan. Alih-alih bertanya, bagaimana kalau pasar turun lebih dalam? Cobalah bertanya, bagaimana kalau saya melewatkan peluang terbaik dekade ini? Ketakutan tidak akan hilang, tapi bisa digeser. Ketekunan dalam ketidakpastian. Investor sukses tidak selalu yang paling pintar. Mereka adalah yang paling konsisten dalam kondisi paling tidak pasti. Mereka tetap menabung, tetap berinvestasi, tetap percaya pada rencana mereka, bahkan saat dunia tampak ambruk. Mereka tahu, badai pasti datang. Tapi mereka juga tahu, badai pasti berlalu. Ada satu kebiasaan umum yang banyak dilakukan investor retail, menjual saham setelah naik 10-20%, lalu menyesal ketika saham tersebut melanjutkan kenaikan hingga ratusan persen. Fenomena ini bukan hanya soal salah strategi, tapi soal emosi manusia yang lebih menyukai kepastian kecil dibanding kemungkinan besar yang tidak pasti. Misalnya, kamu beli saham seharga Rp1.000 dan dalam 2 minggu harganya naik jadi Rp1.300. Kamu merasa hebat, lalu kamu jual. Beberapa bulan kemudian, saham itu tembus Rp3.000. Seketika kamu merasa bodoh. Pertanyaan itu datang, kenapa aku tidak tunggu lebih lama? Kita akan menelusuri mengapa keputusan menjual seringkali bukan soal analisis, tapi reaksi emosional terhadap tekanan. Tahun-tahun 1999 sampai tahun 2000, banyak investor pemula berinvestasi di saham teknologi. Ketika saham-saham itu mulai naik pesat, sebagian besar merasa takjub. Beberapa menjual terlalu cepat karena takut harga akan turun. Yang lain bertahan, tapi justru menjual saat harga mulai turun sedikit. Contohnya, Amazon naik dari $1 menjadi $100. Banyak yang keluar di harga $20, merasa puas. Tapi kemudian melihat saham itu menembus $3.000 2 dekade kemudian. Penyesalan pun datang.
dan lebih pahit karena keputusan itu datang dari perasaan menghindari kerugian. Ketakutan akan kehilangan kemenangan. Dalam psikologi, ini disebut loss aversion. Kita lebih takut kehilangan kemenangan yang sudah di tangan daripada kita mengharapkan kemenangan yang lebih besar. Maka kita cepat-cepat keluar agar merasa aman. Masalahnya, kemenangan besar butuh waktu dan kesabaran. Tapi sistem emosi kita dirancang untuk mengamankan hasil cepat, bukan menunggu imbal hasil yang tertunda. Pengaruh lingkungan, teman yang menjual lebih dulu. Kadang, kita menjual bukan karena analisis kita, tapi karena orang lain menjual. Kita mendengar cerita teman yang keluar dan untung besar. Kita takut ketinggalan momen. Akhirnya, kita ikut menjual meskipun keyakinan kita belum berubah. Ini memperlihatkan betapa keputusan finansial seringkali dipengaruhi oleh norma sosial, bukan rasionalitas. Keinginan untuk tampak pintar. Menjual setelah untung 15% membuat kita terlihat pintar. Kita merasa menang, tapi kemenangan itu bisa berubah jadi penyesalan dalam seminggu ketika harga terus naik. Banyak investor terlalu ingin terlihat berhasil di depan orang lain. Mereka lebih peduli dengan pengakuan daripada hasil jangka panjang. Dan ini berbahaya, ketakutan akan penurunan harga. Salah satu alasan terbesar seseorang menjual terlalu cepat adalah takut harga akan turun setelah ini. Mereka ingin mengamankan keuntungan. Masalahnya, tidak ada seorang pun yang bisa menebak puncak harga dengan tepat. Dan seringkali, menjual hanya untuk menghindari fluktuasi jangka pendek mengorbankan potensi pertumbuhan jangka panjang. Banyak investor pemula di Indonesia membeli saham blue chip seperti BBRI atau TLKM. Ketika harga naik 10% sampai 15%, mereka panik, merasa pasar akan berbalik arah. Mereka jual, dan beberapa bulan kemudian, harga naik 60%. Mereka sadar bahwa mereka tidak kalah karena analisis mereka salah, tapi karena mereka tidak cukup sabar. Cerita Peter Lynch dan filosofi menahan. Peter Lynch, salah satu manajer investasi terbaik sepanjang masa, pernah berkata, "The real key to making money in stocks is not to get scared out of them." Ia mengajarkan bahwa saham terbaik biasanya memberikan keuntungan terbesar setelah tahun ketiga atau kelima, bukan setelah bulan ketiga. Artinya, penyesalan terbesar datang bukan dari saham yang turun, tapi dari saham yang tidak kita pegang cukup lama. Mengubah perspektif waktu. Investor yang menjual terlalu cepat biasanya berpikir dalam rentang waktu mingguan atau bulanan. Mereka menilai performa seperti menilai pertandingan sepak bola, cepat, emosional, dan penuh reaksi spontan. Tapi pasar saham adalah maraton, bukan sprint. Jika kita melihat ke belakang dan menilai investasi dari rentang waktu 10 tahun, kita akan sadar bahwa banyak saham yang kita jual terlalu cepat seharusnya kita simpan. Penyesalan dan pembelajaran. Tidak ada investor yang sempurna. Bahkan Warren Buffett pun mengaku pernah menjual terlalu cepat. Tapi perbedaan antara investor biasa dan luar biasa adalah, yang luar biasa belajar dari kesalahan itu dan memperbaiki sistemnya. Penyesalan bisa jadi bahan bakar pembelajaran, tapi hanya jika kita bersedia menganalisis kesalahan kita dengan jujur, bukan menyalahkan pasar. Menjual terlalu cepat adalah bagian alami dari perjalanan investasi. Kita semua pernah melakukannya, tapi mengenali akar emosional di balik keputusan itu adalah langkah pertama untuk menjadi lebih bijak. Ingatlah bahwa kesabaran seringkali adalah senjata yang paling diremehkan dalam dunia keuangan. Tapi ia bisa membuat perbedaan antara keuntungan kecil dan kekayaan jangka panjang. Pasar bukan cermin nilai, tapi emosi. Ketika harga saham turun drastis, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah nilai perusahaan berubah secara fundamental dalam semalam? Jarang sekali. Yang lebih sering berubah adalah emosi kolektif dari para investor. Pasar, pada hakikat, bukan cermin nilai intrinsik, tapi cermin emosi massal, harapan, ketakutan, euforia, dan kepanikan. Harga saham naik bukan karena perusahaan mendadak lebih baik, tapi karena lebih banyak orang percaya bahwa harga akan naik. Sebaliknya, harga turun bukan karena perusahaan tiba-tiba buruk, tapi karena lebih banyak orang takut dan menjual. Logika keuangan sering kalah oleh psikologi massa. Fenomena FOMO dan herd behavior. FOMO, fear of missing out, adalah kekuatan besar di pasar modern. Kita tidak ingin jadi orang terakhir yang tahu. Tidak ingin ketinggalan rally besar. Maka kita membeli, bukan karena analisis, tapi karena tekanan sosial. Contohnya,
Seseorang melihat temannya untung besar dari saham teknologi. Ia merasa tertinggal, maka ia ikut beli. Lalu temannya lain ikut. Dalam waktu singkat, terbentuklah herd behavior, yaitu perilaku berkerumun tanpa berpikir mandiri. Herd behavior sering berujung pada gelembung spekulatif, harga naik terlalu tinggi tanpa didukung nilai nyata. Dan ketika gelembung pecah, semua panik secara bersamaan. Awal 2021, dunia pasar saham dikejutkan oleh lonjakan saham GameStop, GME, yang dipicu oleh komunitas Reddit, Wall Street Bets. Ribuan investor retail membeli saham ini bukan karena analisis fundamental, tapi karena dorongan bersama untuk melawan hedge fund yang menjual saham ini secara short. Harga GameStop melonjak dari $20 ke lebih dari $400 dalam hitungan minggu. Banyak investor untung besar, tapi jauh lebih banyak yang membeli di harga tinggi dan kemudian merugi ketika harga kembali turun. Kasus ini menunjukkan betapa kuatnya emosi kolektif dalam membentuk harga, dan betapa bahayanya ketika keputusan diambil berdasarkan euforia, bukan evaluasi. Media sosial, amplifier emosi. Di era digital, emosi pasar menyebar seperti virus. Sebelum media sosial, emosi pasar menyebar dari kantor ke kantor, atau dari mulut ke mulut. Sekarang, satu tweet dari tokoh terkenal bisa menggerakkan miliaran dolar. Cuitan Elon Musk tentang Dogecoin membuat harga aset kripto tersebut melonjak gila-gilaan. Video TikTok tentang saham tertentu bisa memicu gelombang pembelian. Algoritma media sosial mengutamakan konten emosional, dan emosi utama yang dijual adalah ketakutan dan keserakahan. Emosi lebih cepat dari analisis. Masalah utama dari emosi kolektif adalah kecepatannya. Dalam 1 jam, pasar bisa berubah dari optimis menjadi panik. Sementara analisis butuh waktu. Maka keputusan-keputusan yang terbentuk di tengah arus emosi seringkali didasarkan pada reaksi spontan, bukan strategi matang. Investor yang tidak punya filter atau disiplin mental akan ikut hanyut. Mereka beli karena semua orang beli. Jual karena semua orang jual. Dan hasil akhirnya seringkali menyakitkan. Ilusi, semua orang untung. Saat pasar sedang naik, media sosial dipenuhi cerita sukses. Screenshot cuan, testimoni kaya mendadak, dan grafik yang selalu naik. Ini menciptakan ilusi bahwa semua orang untung kecuali kita. Ilusi ini sangat berbahaya. Ia membuat kita merasa tertinggal. Lalu kita masuk pasar dengan mentalitas kalah, mencoba mengejar kereta yang sudah melaju. Akibatnya, kita cenderung beli di harga puncak. Fakta yang jarang ditampilkan adalah, kebanyakan orang tidak tahan lama. Mereka tidak posting saat rugi. Mereka diam saat panik. Maka persepsi yang kita dapatkan dari media sosial adalah versi palsu dari kenyataan. Siklus emosi pasar. Setiap siklus pasar memiliki pola emosi yang hampir selalu sama. Optimisme, harga mulai naik. Euforia, semua orang yakin akan kaya. Kecemasan, harga mulai tidak stabil. Ketakutan, harga turun tajam. Panik, investor menjual tanpa berpikir. Depresi, harga berada di bawah. Harapan, beberapa mulai masuk kembali. Pemulihan, harga mulai naik kembali. Investor terbaik bukan yang menghindari siklus ini, tapi yang menyadari mereka sedang ada di tahap mana, dan tetap tenang. Mengembangkan kesadaran emosi. Salah satu kemampuan paling langka di dunia investasi adalah kesadaran emosional, mampu menyadari bahwa rasa takut atau rakus sedang mengendalikanmu. Dengan kesadaran ini, kamu bisa bertanya sebelum mengambil keputusan. Apakah aku membeli karena percaya, atau karena takut ketinggalan? Apakah aku menjual karena butuh uang, atau karena ikut panik? Apakah narasi ini masuk akal, atau hanya viral? Kesadaran ini tidak datang dari membaca berita, tapi dari refleksi diri. Dari memahami bahwa pasar adalah teater emosi massal, dan kamu salah satu pemainnya. Pasar tidak hanya mencerminkan nilai ekonomi. Ia mencerminkan psikologi manusia. Ia adalah cermin besar tempat jutaan orang melihat ketakutan dan harapan mereka, lalu bertindak berdasarkan itu. Semakin kamu mengenali pola emosi ini, semakin kamu bisa bersikap rasional di tengah kegilaan. Dan justru saat orang lain kehilangan kepala, kamu bisa menjaga akal sehatmu. Karena pada akhirnya, di dunia yang dikendalikan oleh emosi kolektif, orang yang berpikir jernih adalah orang yang paling langka dan paling berharga. Disiplin mental lebih penting dari keahlian teknis. Banyak investor menghabiskan waktu untuk belajar analisis teknikal, membaca grafik, mempelajari laporan keuangan,
dan mengikuti berita ekonomi. Tapi ketika pasar jatuh, pengetahuan itu sering tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah ketenangan pikiran, kemampuan untuk tetap rasional ketika semua orang panik. Strategi mental bukan tentang menebak arah pasar. Ia adalah sistem berpikir dan kebiasaan yang membuatmu tetap bertahan dalam jangka panjang. 1. Menulis jurnal investasi. Salah satu kebiasaan terbaik adalah menuliskan alasan mengapa kamu membeli atau menjual sesuatu. Apa yang kamu pikirkan saat itu? Apa harapanmu? Apa yang membuatmu yakin? Dengan jurnal ini, kamu bisa mengevaluasi keputusan masa lalu dengan jujur. Kamu akan tahu apakah kamu terlalu emosional, terlalu reaktif, atau sebenarnya punya logika kuat tapi kalah oleh ketakutan. Jurnal membantu menciptakan pola pikir evaluatif, alih-alih reaktif. 2. Gunakan investment checklist. Investor seperti Charlie Munger dan Monish Pabrai menggunakan daftar periksa sebelum membuat keputusan. Contohnya, apakah aku mengerti bisnis ini? Apakah perusahaan ini punya keunggulan kompetitif? Apakah manajemennya jujur? Apakah valuasi masuk akal? Apakah aku siap jika harga turun 30%? Checklist mencegah kita membuat keputusan impulsif. Ia adalah tembok logika yang berdiri di antara kita dan emosi sesaat. 3. Bedakan sinyal dan noise. Setiap hari kita dibanjiri informasi, tapi hanya sedikit yang benar-benar penting. Sinyal adalah informasi yang relevan, bisa ditindaklanjuti, dan punya dampak jangka panjang. Noise adalah semua yang lain, spekulasi, gosip, headline clickbait. Investor bijak belajar untuk menyaring. Mereka tahu bahwa satu cuitan dari influencer bukan sinyal, bahwa fluktuasi harian bukan tren. Mereka fokus pada informasi yang menguatkan analisis, bukan yang memicu reaksi emosional. 4. Latihan kesabaran lewat simulasi. Cobalah simulasi mental. Jika aku membeli saham ini dan harganya turun 30%, apa yang akan aku lakukan? Atau, jika saham ini naik 200%, akankah aku menjual atau tetap memegangnya? Simulasi seperti ini melatih otot mental. Ia menyiapkan kamu untuk skenario ekstrim. Dan ketika hal itu benar-benar terjadi, kamu tidak kaget, kamu sudah menjalani sebelumnya dalam pikiran. 5. Miliki rencana exit dan entry sebelum masuk. Investor reaktif biasanya tidak punya rencana. Mereka masuk karena FOMO dan keluar karena takut. Investor yang tenang punya peta. Sebelum membeli, tanyakan, di harga berapa aku akan menambah? Kapan aku akan menjual? Jika valuasi terlalu tinggi, jika fundamental berubah, berapa persen dari portofolio yang akan aku tempatkan di sini? Rencana ini mencegah kamu dari overexposure dan impulse trading. 6. Bangun lingkungan mental yang sehat. Lingkungan menentukan emosi. Jika kamu tergabung di grup yang penuh panik, kamu akan ikut panik. Jika kamu mengikuti akun yang selalu sensasional, kamu akan mudah terpancing. Pilih siapa yang kamu dengarkan. Kurasi informasi. Bangun ekosistem mental yang tenang, rasional, dan jangka panjang. Ini bukan hanya tentang finansial, tapi kesehatan psikologismu. 7. Terima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari permainan. Pasar akan naik dan turun. Tidak semua investasi akan berhasil. Tidak semua analisis akan tepat. Menerima fakta ini mengurangi tekanan. Kamu berhenti mengejar kesempurnaan, dan mulai mengejar proses yang benar. Ketika kamu menyadari bahwa volatilitas adalah bagian dari permainan, kamu akan berhenti bereaksi secara emosional terhadap setiap perubahan kecil. Kamu menjadi seperti pelaut berpengalaman, tidak panik saat ombak datang. 8. Fokus pada proses, bukan hasil sementara. Investor hebat tahu bahwa hasil jangka pendek bisa menipu. Keuntungan besar belum tentu karena strategi bagus, bisa saja karena keberuntungan. Rugi besar belum tentu karena strategi buruk, bisa saja karena waktu yang salah. Fokuslah pada apakah kamu mengikuti proses yang benar. Jika ya, maka tetaplah melakukannya. Karena dalam jangka panjang, proses yang benar akan mengalahkan hasil acak. 9. Bangun sistem, bukan prediksi. Alih-alih berusaha memprediksi pasar, bangun sistem yang konsisten. Misalnya, menabung dan berinvestasi setiap tanggal 1 setiap bulan. Menyusun alokasi aset dan menyeimbangkannya setiap 6 bulan. Tidak membeli aset baru sebelum membaca laporan tahunan. Sistem seperti ini membebaskanmu dari stres karena tidak harus menebak-nebak arah pasar setiap hari. Kamu berjalan di atas rel,
bukan berlari tanpa arah. 10. Terhubung dengan makna lebih besar. Mengapa kamu berinvestasi? Untuk pensiun, untuk kebebasan waktu, untuk membiayai pendidikan anak. Ingat kembali alasan ini setiap kali kamu ingin menyerah. Tujuan finansial yang kuat memberi kamu makna. Dan makna memberi kamu kekuatan untuk bertahan melewati badai. Pasar akan selalu berubah, tapi kamu bisa membangun pikiran yang stabil di tengah ketidakstabilan. Dengan strategi mental yang kuat, kamu tidak hanya bertahan, kamu berkembang. Karena pada akhirnya, orang yang menang dalam investasi bukan yang tahu paling banyak, tapi yang paling bisa mengendalikan dirinya sendiri. Uang adalah pantulan diri kita sendiri. Setiap keputusan finansial adalah cermin dari siapa kita, nilai-nilai kita, ketakutan kita, harapan kita, dan bahkan luka-luka masa lalu kita. Kita tidak membeli atau menjual saham hanya karena angka. Kita membeli karena ingin aman. Kita menjual karena takut rugi. Kita menahan karena percaya atau terlalu takut untuk berubah. Uang bukan hanya alat tukar, ia adalah bahasa. Dan setiap orang bicara bahasa uang dengan aksen dan cerita hidup masing-masing. Cerita ayah yang tak pernah pensiun. Seorang pria parubaya bernama Pak Darto bekerja sebagai teknisi listrik selama 40 tahun. Ia tidak pernah benar-benar pensiun. Bukan karena tak bisa, tapi karena ia takut kehabisan uang. Ia pernah kehilangan rumah dalam krisis 1998. Trauma itu tak pernah hilang. Setiap kali anaknya bertanya, "Pak, kapan istirahat saja di rumah?" Ia menjawab, "Kalau sudah cukup." Tapi tidak pernah ada cukup, karena rasa takutnya lebih besar dari angka di rekening bank. Cerita ini bukan tentang salah strategi, tapi tentang luka yang tak pernah sembuh, dan bagaimana uang menjadi simbol dari rasa aman yang tak pernah didapat. Cerita anak muda yang selalu ingin lebih. Di sisi lain, ada Maya, 28 tahun, pekerja kreatif yang rajin berinvestasi. Ia membaca semua buku finansial. Ia punya target 1 miliar sebelum usia 35. Tapi setiap kali ia menyentuh angka 200 juta, ia panik. Ia merasa harus lebih agresif. Ia jual dan beli saham spekulatif. Lalu jatuh, ulangi lagi, ulangi lagi. Bagi Maya, uang bukan sekadar alat. Uang adalah bukti eksistensi. Bahwa ia tidak tertinggal. Bahwa ia berhasil. Bahwa hidupnya berarti. Tapi dalam proses mengejar angka, ia lupa bernapas. Lupa bahwa keamanan tidak sama dengan angka. Bahwa damai tidak datang dari portofolio, tapi dari cara kita melihat dunia. Emosi tidak hilang, tapi bisa dijinakkan. Pelajaran besar dari semua ini adalah, kita tidak bisa menghapus emosi dari uang. Tapi kita bisa mengenalnya, memahaminya, dan perlahan, belajar mengendalikannya. Investor hebat bukan yang tidak punya rasa takut, tapi yang tahu bagaimana rasa takutnya bekerja, dan membangun sistem yang tetap bisa berjalan meski rasa takut itu datang. Orang bijak bukan yang tidak pernah menyesal, tapi yang tahu bagaimana membuat penyesalan menjadi pelajaran, bukan penjara. Uang akan terus datang dan pergi. Tapi emosi yang kita latih, disiplin, kesabaran, dan kesadaran, akan menetap. Dan pada akhirnya, itu yang menentukan apakah kita menang atau kalah dalam permainan panjang. Dari semua instrumen investasi, saham, properti, kripto, emas, yang paling penting adalah diri kita sendiri, pikiran kita, cara kita membuat keputusan, dan narasi yang kita bangun tentang dunia. Belajarlah mengenali dirimu lewat keputusan finansialmu. Lihat bagaimana kamu bereaksi saat pasar naik dan turun. Amati pola-pola emosimu, karena di sanalah letak kunci kebebasan sejati. Bukan di angka, tapi di sikap terhadap angka. Dan ketika kamu sudah cukup mengenali diri sendiri, maka uang tak lagi jadi musuh. Ia jadi sekutu, ia jadi alat untuk hidup lebih bermakna, bukan lebih gelisah. Itulah inti dari psikologi uang. Uang bukan soal logika, uang adalah cerita. Dan cerita itu, kamu yang menulisnya. Uang bukan soal cerdas atau bodoh, tapi soal emosi yang mampu kau jinakkan, dan cerita yang berani kau tulis sendiri. Jika kamu merasa pernah takut membeli, atau menyesal menjual terlalu cepat, kamu tidak sendiri. Kita semua sedang belajar mengenal diri sendiri lewat cara kita memperlakukan uang. Jika video ini membuka perspektif baru buat kamu, bantu kami sebarkan cerita ini dengan cara. Tulis pendapatmu di komentar, apa pelajaran terbesar yang pernah kamu alami soal uang?
Subscribe agar kamu tidak ketinggalan bab selanjutnya dari The Psychology of Money. Like video ini kalau kamu merasa ini berguna, dan share ke teman yang sedang gelisah soal investasi. Siapa tahu, ini bisa bantu mereka tenang kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, kendalikan emosimu, dan uang akan mulai bekerja untukmu.